Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel tutorial berhidroponik bagi teman-teman yang berada di perkotaan yang nggak ada lahan tanah atau nggak punya lahan, atau bagi yang sekedar ingin untuk hobi-hobian saja untuk menanam di rumahnya ya tanpa menggunakan tanah. Oke, kita hari ini mau review hari ke 15 setelah semai. Wah, ini oh iya teman-teman, ini saya ingin coba mencoba perlakuan satu pohon berbuah lebih dari 4. Saya pengennya 6 rencananya. Kalau ini nanti rencananya cuma 4, baris ini kita buahkan 4, yang baris belakang itu kita buahkan lebih dari 4 rencananya. Perlakuannya gimana? Kalau berbuah 4, tunas utama kita potong, kita sisain 2 tunas air yang pertama, 1, 2 gitu. Jadi 2 tunas air kita sisain itu sebagai jalur pembuahan yang akan kita gunakan atau kita biarkan sampai panen. Semoga aja berhasil. Ini kemarin beda umur teman-teman. Ini tanggal 25 semainya, ini tanggal 30. Banyak yang mati gara-gara kemarin kerendam air lama 1 hari. Jadi teman-teman kalau mau menyemai menggunakan rock wool, jangan sampai rock woolnya itu tergenang sampai lebih dari 24 jam, dijamin busuk itu pasti akarnya. Oke, ini semoga ini berhasil nanti. Oh iya, saya tetap konsisten menggunakan ppm 1000. Nanti kalau sudah berbunga akan saya naikkan menjadi 1200. Mau ngangkat ini sayang teman-teman, takut putus. Kalau stroberi ini coba kita lihat, udah ada akarnya. Wah, sudah berakar teman-teman, alhamdulillah. Ini stroberi mencir. Nggak tahu ini dari batu kemarin bisa nggak berbuah di sini, tapi kalau lihat panasnya yang luar biasa kayaknya nggak bisa berbuah. Kalau ini yang lebih kecil. Ribet banget ya. Ribet banget, banyak sekali. Ini kenapa kok saya bikin tandon 2? Kenapa kok ada 2 tandon? Ini ternyata kalau siang hari teman-teman, suhu airnya itu luar biasa panas. Panas banget.
kemarin coba saya cek itu bisa sampai 40 derajat. Itu kan sebenarnya kan nggak optimal di penyerapan akar tumbuhan kalau suhunya panas banget seperti itu. Makanya saya siasatin dua tandon biar distribusi airnya itu lebih penguapannya itu lebih banyak, sehingga harapan cepat dinginnya itu lebih besar kayak gitu. Coba saya buka ya instalasinya seperti apa. Itu sekalian saya pakai untuk ngerendam nutrisi biar dingin nutrisinya. Itu bukan itu aja sih sebenarnya, alasan utamanya adalah saya nggak bisa nyimpan di rumahnya penuh nanti ini kotor. Jadi ini adalah selang dari tandon utama. Dari tandon utama kita alirkan ke sini kayak gini. Kemudian ini cuman main ketinggian aja. Ini lebih tinggi dan ini lebih rendah. Ketika ada penghubung selang, maka otomatis dari yang lebih tinggi airnya itu menuju ke yang lebih rendah. Nanti ketika ini udah rata, airnya nggak akan mengalir mandek kayak gitu. Nah, biar terjadi sirkulasi, saya harus menggunakan pompa kecil. Pompa kecil ini kelihatan. Oke. Pompa kecil ini dialirkan ke tandon besar, disedot, dialirkan ke tandon besar. Intinya dikembalikan lagi, disirkulasikan. Harapannya dengan adanya penampang yang lebih besar ini, air yang hangat akan dilepaskan. Udara hangat dari air itu akan dilepaskan di penampang yang lebih besar. Air hangat itu berasal dari mana? Jadi penampang pipa ini itu kan cukup luas, sehingga menyerap udara lebih banyak, menyerap panas lebih banyak gitu ya. Hasil dari pipa-pipa, dua pipa ini terpapar matahari full, itu panas. Ini saya tunjukkan, di dalam pipa ini ada sekitar 2 cm lebih, hampir 3 cm lah. Air menggenang itu hampir 3 cm. Air menggenang hampir 3 cm dengan sistem DFT dan NFT teman-teman, drip. Saya menggunakan kombinasi drip sama DFT. Kenapa kok DFT? Karena listrik saya itu saya matikan per 15 menit, kadang 20 menit, per 20 menit mati, per 20 menit mati, nyala lagi 20 menit, nyala lagi 15 menit, mati 20 menit, 30 menit, sorry. Saya pakai timer itu per 15 menitan. Bentar lagi saya tunjukin timernya. Oke, pada intinya saya ingin menunjukkan air yang berasal dari instalasi ini ketika kembali ke tandon, maka dia akan menaikkan suhunya jadi panas. Nah, itu ya. Saya sirkulasikan seperti ini. Oke, bentar. Saya coba ambilkan pengukur waktu. Nah, ini teman-teman yang saya gunakan untuk mengatur nyala tandon, nyala pompa air, maksudnya. Satu tombol yang di kebawahkan ini nilainya 15 menit. Nilainya 15 menit. Kelihatan? Oh, sorry. Nah, satu tombol ini nilainya 15 menit. Jadi saya bisa setting, saya pengen nyalain 15 menit sekali,
atau pengen nyalain 1,5 jam sekali nyala sekian menit, dan ini minimal 15 menit. Jadi kalau misalnya 15 menit, kalau saya ambil 4 ya 15 kali 4. Nah ini berarti 1 jam. Ini bisa didapatin di Tokopedia atau Shopee banyak, atau di toko listrik di tempat teman-teman banyak timer itu, tinggal colok. Ini awet sekali teman-teman, ini saya beli ini kalau nggak salah 2019 ya, 2019. Ini bekas saya gunakan untuk mesin penetas telur. Wih, lama banget, sampai hari ini masih bisa digunakan. 2022, ini beli 2018, sekarang 2022. Oke. Mungkin beda dengan kebanyakan instalasi hidroponik teman-teman yang lain yang menggunakan pipa, yang menggunakan NFT atau DFT. Kalau metode ini cenderung boros teman-teman, tapi saya ya namanya uji coba ya, namanya coba-coba, borosnya dari listrik. Kenapa? Karena saya menggunakan pompa kecil untuk mengalirkan ke sana, mengalirkan ke seluruh instalasi, sehingga saya tidak bisa membuat backwash atau aliran kembali ke tandon, dari pompa kembali ke tandon tanpa melalui instalasi. Saya nggak bisa bikin seperti itu karena alirannya terlalu kecil. Solusinya biar ada backwash, saya bikin 3 pompa teman-teman. Pompa yang pertama ini mengalirkan dari tandon satunya ke sini, pompa kedua mengalirkan dari tandon ke instalasi. Itu kalau nggak salah kemarin saya pakai yang H3 meter, Hmax 3 meter. Nah kemudian saya juga menggunakan pompa lagi, pompa apa namanya, aerator tuh, biar terjadi sirkulasi dan apa namanya, biar kayak oksigen. Tuh aeratornya nyala terus 20 apa, jadi ketika dibutuhkan oksigen banyak, maka air ini adalah air yang kaya oksigen. Tuh, pada dasarnya selain selain nutrisi, tanaman itu juga butuh oksigen yang disuplai melalui akar. Karena kalau tumbuhan yang tanpa ada oksigen itu nggak akan maksimal penyerapan nutrisi oleh akar yang tumbuh di dalam air. Oke, saya tutup kembalikan. Ini dingin banget karena efektif penyerapan nutrisi oleh akar itu di suhu di bawah 25 derajat itu efektif. Kalau suhu nutrisinya di atas 35 itu akar nggak mau menyerap. Ilmu baru yang saya sampaikan di sini. Oke. Mungkin 2 atau 3 hari lagi saya kasih ajir lah, ajir
atau mungkin benang-benang untuk rambatan, tali rambatan. Ini kita cari tali rambatan. Ikuti terus update-nya ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah merambat akan saya update dan akan saya berikan tutorial, bukan tutorial sih, informasi bagaimana perawatannya, termasuk obatnya apa. Kalau di luar seperti ini kan hama pasti datang, obatnya apa, terus kemudian untuk menjaga daunnya agar tetap seger seperti apa, termasuk ciri-ciri daun yang disfungsi nutrisi atau kelebihan keasaman mungkin, atau keasaman ini ya, nutrisi ya, air nutrisi. Saya ini kan nggak pakai ini, nggak pakai pH meter, karena saya anggap aja air tanah itu keasamannya standar lah ya, itu harapannya nggak berpengaruh. Nah kebetulan ini juga nggak berpengaruh dengan, berarti air nutrisi apa, keasaman tanah, keasaman air tanah saya itu bagus. Apa nih yang perlu direview lagi? Oh iya, dop di sini ini tutup dop kayak gini. Ini kalau di sini saya heran kenapa ya di Banjarbaru itu mahal ya. Overloop dari 4 ke 2 itu kemarin saya lihat harganya 109.000. Gila banget, overloop aja. Sedangkan di Sidoarjo itu ada yang 14.000. Ya kan, luar biasa, gila bedanya. Emang kualitasnya lebih bagus yang sini sih, tapi kan kita nggak butuh itu, kita hanya butuh over dari 4 ke 2 doang. Kita hanya, kalau misalnya kualitas bagus itu kita butuhnya di sini, di pipa, agar lebih awet. Dan kalau misalnya lama, kalau misalnya airnya kebanyakan nggak menggelendung itu. Tapi kalau overload dari 4 ke 2 untuk dimasukkan di tandon ini kan nggak perlu yang bagus. Akhirnya kemarin saya siasatin beli dop aja, tutup aja, kemudian saya bor, saya over ke 1,5, karena bor saya nggak holsow-nya nggak ada yang berukuran 2 cm. Ya akhirnya disiasatin yang 1,5 aja, nggak apa-apa. Oke, ini saya kurang yakin ketinggiannya cukup, karena ternyata pendek banget ternyata ya. Ini sekitar 1,20 meter. Sebenarnya kurang tinggi untuk efektivitas untuk keleluasaan daun berkembang. Mungkin besok rencananya saya bikin dari sini aja deh, tali ajirnya itu dari sini aja. Dan ini dikhususkan untuk gantungan buah, tapi nggak tahu nanti seperti apa ininya yang paling bagus. Ini baru kepikiran, pendek banget untuk rambatan 25 daun, nggak cukup, terlalu pendek. Harusnya normalnya itu ya minimal setinggi ini deh, setinggi ini, karena ini udah naik 60 cm ya, udah naik 10 cm. Oh, ini saya ganjel biar kalau ada hujan menggenang di atasnya tandon itu nggak masuk ke sini. Karena kalau rata otomatis akan mengalir dan masuk ke dalam tandon. Makanya saya kasih ganjel biar ada kemiringan, air hujan langsung mengalir.
Bagusnya sih tertutup full, UV-nya itu menutupi semua instalasi. Bagusnya seperti itu, tapi bertahap deh, nanti instalasi kita berikutnya akan kita usahakan yang seperti itu. Oke teman-teman, insya Allah 1 minggu lagi kalau udah mulai banyak daun akan saya bikin video lagi. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.